kita lihat seberapa besar pengaruh bakteri Trichoderma untuk mencegah busuk akar, batang, dan lain sebagainya. Pokoknya untuk jamur-jamuran lah, yang saya mix dengan pupuk nutrisi cair NG-Low. Nah, ini sampel untuk akar dan buah, dan untuk tanah pada budidaya cabai yang saya budidayakan. Kebetulan di sini ada pohon tomat yang saya pindahkan. Nah, kita kasih 1 cup gelas ini teman-teman. Nanti kita lihat seberapa besar bakteri-bakteri ini untuk mempercepat dan melindungi tanaman kita teman-teman. Kita akan coba cor. Untuk takaran dan dosisnya saya kasih 1 cup. Nah, semua bakteri ini saya larutkan. Nah, untuk dosisnya saya kasih seperti ini. Nah, kita lihat teman-teman. Begitu juga tanaman cabai, kita kasih masing-masing 1 cup gelas ini teman-teman. Seperti apa hasilnya nanti kita lakukan eksperimen pada kentang yang sudah mati terkena fusarium. Kita kocok teman-teman, apakah membuahkan hasil. Kita awasi terus perkembangannya. Oke, kita lakukan juga pada bawang daun teman-teman tuh, sambil kita lihat hasilnya nanti seperti apa dengan metode awasi, kenali, dan cermati. Oke, halo teman-teman, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dan kembali di seputar pertanian. Seperti biasa saya ucapkan dan doakan semoga kita senantiasa selalu ada dalam kesehatan, kelancaran dalam segala aktivitas, apapun aktivitasnya itu. Seperti saya kembali di seputar pertanian. Nah, pagi ini saya akan mengaplikasikan berbagai macam bakteri untuk pembenah tanah, untuk buah dan akar, dan untuk menanggulangi busuk batang buah dan memperpanjang umur dan mencegah layu-layuan baik itu fusarium, layu bakteri, dan lain sebagainya pada budidaya cabai. Nah, teman-teman, ini adalah tanaman cabai yang kita review sebelumnya pada fase tanam teman-teman, dimana saya menanam 1 baris dengan pola tanam 1 lubang untuk 1 bedengan dengan jarak tanam kurang lebih 70 sampai 1 meter, dengan tujuan saya ingin memanfaatkan lahan yang ada di bawahnya tersebut untuk saya tanami berbagai macam tanaman. Nah, salah satu tanaman yang saya tanam kebetulan untuk lahan yang ini adalah kentang teman-teman. Nah, untuk kentangnya sendiri sekarang sudah masuk usia 2 sampai 3 minggu. Hanya saja pertumbuhannya tidak rata. Untuk cabenya sendiri kurang lebih usianya sudah 2 bulan lebih sejak terakhir saya tinggalkan teman-teman. Dan kemungkinan besar 1 sampai 2 minggu lagi kita akan mulai panen perdana. Untuk variasnya saya menanam TM. Nah, terlihat teman-teman, sudah mulai ada yang masak 1-2 teman-teman. Begitupun pohon yang lain. Nah,
Nah, untuk lahannya sendiri baru saya selesai bersihkan teman-teman. Hanya saja belum 100% dibersihkan. Baru selesai memangkas apa namanya ini nih. Nah, apa namanya tuh? Tebingnya lah baru kita bersihkan memakai parang. Nah, ini hasilnya rumputnya nanti kita timbun supaya menjadi pupukan alami. Nah, di sebelahnya pun untuk kentangnya baru selesai kita bersihkan dari gulma menggunakan metode handmade atau tangan teman-teman. Secara kebetulan tadi pagi terjadi hujan, jadi saya berinisiatif untuk melakukan pengecoran trichoderma dan lain sebagainya teman-teman, sebagai usaha atau upaya yang bisa kita lakukan. Nah, untuk bahan utamanya kita pakai jamur trichoderma, tapi ini saya rasa dari perusahaan besar, hanya saja diimpor, bukan diimpor, tapi dibeli diganti kemasan karena bentuknya sudah WP. Tuh, lihat. Untuk dosisnya sendiri itu bisa disesuaikan. Saya memakai kurang lebih 1-2 sendok untuk 1 ember ini. Nah, itu untuk jamur trichodermanya. Ada baiknya jika lebih enak atau lebih memudahkan kita memakai alat sprayer teman-teman, ataupun mesin sansin untuk melakukan pengecoran. Hanya saja karena lahannya yang saya pakai berbudidaya itu sedikit, jadi saya memakai ember saja teman-teman, supaya lebih praktis dan tidak lebih banyak memakan alat. Yang pertama itu tadi. Yang kedua, kita pakai pupuk nutrisi untuk akar dan buah dari perusahaan apa namanya ya, kurang tahu lah pokoknya mah. Saya pakai 1 tutup teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa lakukan. Nah, hanya sebagai syariat untuk akar dan buah. Nah, ini untuk tanah teman-teman. Kita buka dulu, jangan lupa kocok dulu teman-teman. Susah. Nah, saya kasih 3 tutup saja. 1, loh, wahai 2, kira-kira teman-teman lah. Nah, 3 cukup. Lalu kita kocok. Dan terakhir kita masukkan pupuk organik nutrisi cair untuk menambah unsur makro dan mikronya teman-teman. Adapun pupuk nutrisinya bebas, terserah. Saya memakai 1 cup ini teman-teman. Nah, untuk 1 ember ya. Aduh, karena saya melakukannya sambil video jadi agak susah, maaf ya teman-teman. Itu juga salah satu hambatan atau kesulitan saya. Nah, dalam membuat atau memproses 1 buah video. Nah, kita kocok teman-teman. Kita kasih 1 cup ini untuk pupuk nutrisi atau hormon sebagai pelengkapnya saja teman-teman. Adapun jika teman-teman misalkan punya pupuk nutrisi lain, bisa dicampurkan. Nah, selesai, kita aduk. Dan jangan lupa teman-teman, 1 hal yang harus teman-teman perhatikan, yaitu penggunaan
yaitu penggunaan air bersih teman-teman. Usahakan air yang dipakai air bersih. Kalau ada, teman-teman bisa memakai air dari sumur atau air dari mata air langsung. Yang penting jangan asal air teman-teman. Semisal air penampungan air hujan, air selokan, itu saya sarankan jangan teman-teman. Kecuali air yang masih bening dan tidak tercemar apapun, itu masih mungkin bisa ditolerir. Setelah semua dirasa cukup, kita bisa langsung aplikasikan teman-teman. Dengan dosis bisa disesuaikan. Kali ini saya memakai 1 cup ini untuk 1 lubang tanam atau 1 pohon tanaman cabai yang saya tanam. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman bisa terus lakukan hal ini sampai selesai. Oke teman-teman, alhamdulillah. Nah, sekarang apa yang saya kerjakan sudah hampir selesai, tinggal garitan terakhir. Itu berarti video kita cukupkan sampai di sini. Tapi sebelum video ini saya tutup, saya selalu berharap saya selalu ada hal dan nilai positif dari setiap video yang saya upload. Sampai bertemu di lain video dan lain kesempatan teman-teman.